Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Adi. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Jawab, lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan analisis lingkungan bisnis adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meramalkan atau memprediksi dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Analisis lingkungan bisnis harus dilakukan agar dapat memetakan posisi bisnis yang sedang dijalani. Lanjut pada soal nomor 2, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab, pada faktor ekonomi, dalam menentukan arah kebijakan bisnis, kita menjadi sangat fundamental. Faktor ekonomi meliputi kondisi permintaan dan penawaran, inflasi, nilai tukar mata uang, dan juga pertumbuhan ekonomi. Contohnya sederhana saja, ketika nilai tukar mata uang sedang naik, hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan kita dalam menetapkan harga dan strategi bisnisnya. Lanjut pada faktor sosial. Faktor ini sebenarnya melihat bagaimana perilaku konsumen di suatu wilayah tertentu. Misalnya, pada tren yang sedang dipegang oleh komunitas konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja atau berkehidupan. Misalnya di akhir tahun 2015-an, masyarakat Indonesia mulai memperhatikan hidup sehat. Namun bukan hanya itu saja, faktor sosial budaya juga bisa dilihat dari demografis, misalnya pertumbuhan populasi, sebaran usia dan kelamin, dan juga tingkat kemampuan ekonomi. Lanjut pada faktor hukum. Pada faktor hukum ini mempengaruhi kegiatan bisnis karena dengan memperhatikan hukum di dalam bisnis diharapkan terjadi stabilitas sosial terutama yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan perusahaan. Karena fungsi hukum bisnis adalah mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antar manusia di bidang perdagangan dengan contoh untuk keperluan internal adalah kontrak kerja yang diberikan kepada karyawan. Contoh lainnya adalah bagaimana legalitas perusahaan dengan membuat izin perusahaan. Lanjut pada faktor politik. Pada faktor ini, mengembangkan bisnis tentunya kita harus memperhatikan faktor politik di tempat kita menjalankan bisnis. Faktor politik di sini meliputi seluruh kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Faktor politik meliputi kebijakan ekspor, impor, kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja, kebijakan tanggung jawab lingkungan, hingga peraturan-peraturan yang lebih spesifik dalam dibuat pada kondisi tertentu. Misalnya larangan menjual barang-barang tertentu di waktu tertentu. Atau bisa juga nih, situasi politik yang tidak stabil, misalnya ada itikat dalam menggulingkan pemerintah atau saat sedang pemilihan umum. Semakin politik di suatu negara tidak stabil, maka semakin mempengaruhi kesehatan bisnis kita. Oleh karena itu, banyak negara-negara konflik yang tingkat pertumbuhan ekonominya melambat, bahkan resesif karena kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik seperti ini menyebabkan kebijakan pemerintah di dalamnya menjadi abu-abu, sehingga adanya kebijakan yang dilanggar bisa saja terjadi. Selain itu, faktor politik juga menentukan arah perilaku investor, sehingga perlu kita perhatikan bahwa bisnis yang sedang kita jalankan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Oke, lanjut pada ekologi. Bisnis apapun itu, tanggung jawab terhadap lingkungan sejatinya haruslah dipatuhi. Meski faktor ini terbilang baru karena dalam 15 tahun terakhir, lingkungan menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, bagi kita pembisnis, mulailah dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Mulai dari bahan produk maupun bahan pelengkap seperti kemasan. Oke, lanjut pada teknologi.
Mulai dari adanya penemuan sabuk konvektor pada revolusi industri pertama, teknologi dan bisnis seperti dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Memasuki revolusi industri keempat di mana teknologi digital atau internet menjadi tumpuan alat bisnis. Kita pun juga harus bisa beradaptasi dengan hal ini. Pembisnis setidaknya harus memanfaatkan tiga hal ini dengan teknologi, yaitu proses produksi, proses distribusi, dan proses pemasaran. Tiga hal itu menjadi syarat penting bagi kita agar mampu beradaptasi dengan persaingan bisnis. Jika keempat faktor lainnya kondisional, faktor teknologi menjadi kewajiban yang harus diterapkan saat ini. Belakangan, penggunaan teknologi internal sebenarnya juga menjadi penting bagi bisnis kita. Misalnya, teknologi pengelolaan sumber daya manusia, pengarsipan, atau teknologi akuntansi. Oke, lanjut pada soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar? Dan apa perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab, strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Sedangkan kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan teknik dan non-teknik yang membantu pengelolaan proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Contoh strategi pasar yaitu kenali produk dengan baik, melakukan promosi yang tepat, bangunlah usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, buatlah tokoh online sendiri, memiliki media sosial perusahaan, dan aktifkan email marketing. Contoh strategi bukan pasar yaitu meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerintah, dan masyarakat umum yang tidak dihubungkan dengan pasar, tetapi dengan institusi, pemerintah, dan swasta. Soal nomor 4, silahkan baca bab 1 dan bab 2 di buku Analisis Lingkungan Bisnis dan buat ringkasan. Video record ringkasannya dengan menggunakan bahasa-bahasa Anda sendiri. Jawab, pada bab 1 yaitu dengan judul Analisis Lingkungan Bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada acara mereka beroperasi dengan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama seperti yang diilustrasikan pada ekonomi, politik, dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang untuk bisnis. Pemilik dan manajer bisnis memiliki banyak kendali atas lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Mereka memilih persediaan yang mereka beli, karyawan yang pekerjakan, produk yang mereka jual, dan di mana mereka menjual produk tersebut. Mereka menggunakan keterampilan dan daya sumber yang mereka ciptakan, seperti barang dan jasa yang akan memuaskan pelanggan dengan adanya calon pelanggan. Namun, kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis umumnya berada di luar kendali manajemen dan terus berubah. Untuk bersaing dengan sukses, pemilik dan manajer bisnis harus terus mempelajari lingkungan dan menyesuaikan bisnis mereka. Definisi lainnya, lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang memengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang mempengaruhi aktivitas bisnis, tetapi berada di luar dan di luar kendali langsung seseorang, perusahaan, atau pasar. Lingkungan bisnis sangat luas, dinamis, dan kompleks. Ini mewakili interaksi input, masalah, tindakan, sebab, dan efek yang dapat terwujud dalam resiko dan hasil yang dapat diprediksi, serta tidak dapat diprediksi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Konsep lingkungan bisnis.
Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka dan organisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Ia harus bekerja dalam kerangka yang disediakan oleh masyarakat dan konstituennya yang tak terhitung banyaknya. Ada dua yang menjadi kategori dalam lingkungan bisnis, yaitu adalah lingkungan internal dan lingkungan luar. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi, karyawan, unit lain dari organisasi, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal atau lingkungan luar, yaitu adalah lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentunya, batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternal ini selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pada pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain, mereka adalah bagian dari lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi bisnis adalah faktor yang pertama, yaitu faktor demografis, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi, faktor global, dan faktor alam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang membentuk lingkungan ekonomi bisnis, yaitu adalah sistem ekonomi, industri, infrastruktur, penghapusan ketidakseimbangan regional, reformasi ekonomi, per kapital dan pendapatan nasional, perencanaan ekonomi, pertanian, sektor keuangan dan fiskal, kontrol harga dan distribusi, dan sumber daya manusia. Oke, lanjut pada bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Kinerja perusahaan dan manajemennya juga bergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar. Tetapi, berkaitan dengan pasar dan kontrak, lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi oleh pasar, tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela. Misalnya, bila perusahaan melakukan kerja sama dengan pejabat pemerintah atau kelompok pemerhatian lingkungan, perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau memperhatikan lingkungan. Manajemen yang efektif juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh kinerja yang unggul di lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu, dan ini perlu memperhatikan peningkatan dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis, dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial dari organisasi non-pemerintah, dan aktivitas sosial. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar.
Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara profesional bila terdapat dampak potensial mereka pada kinerja. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membahas masalah publik, berkomunikasi dengan media, bersaksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, berpartisipasi dalam kondisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, bermitra dengan LSM, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Lingkungan bisnis dan non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan pasarnya. Perubahan ini dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti-monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Demikian pula, tindakan kelompok kepentingan dan aktivitas dalam memaksa perusahaan untuk mengubah praktik pasarnya. Lingkungan bukan pasar, perusahaan dikarakteristikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan institusional atau institusi, dan information atau informasi. Pada penjelasannya, isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk memakan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengaturan. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberitakan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang berkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivitas, lembaga, pemerintah, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling berkaitan dalam konteks institusi dan oleh karena itu, informasi memainkan peran yang sangat penting. Oke, lanjut pada nomor 5 atau soal kelima, yaitu jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui, serta apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita. Oke, jawab. Pengaruhnya dapat memperluas jangkauan bisnis kita, mempromosikan brand kita, menghemat biaya pemasaran, serta meningkatkan brand awareness dan credibility. Contoh media berita yang saya ketahui yaitu adalah tribunnews.com, detik.com, kompas.com, liputan6.com, dan okezone.com. Kita harus bekerja sama dengan media berita karena dengan adanya media berita kita dapat informasi dan pengetahuan serta dapat sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gampang. Oke, lanjut pada soal nomor 6, yaitu adalah menganalisis lingkungan bisnis. Konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I tersebut. Oke, 4I yaitu adalah issue, interest, institutional, dan information. Isu
adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan dan pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi, pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk memakan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercaya oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Lanjut pada informasi. Informasi berkaitan dengan resiko yang berkaitan dengan produk individu dan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivitas, lembaga, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengetahui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling berkaitan dalam konteks institusi, oleh karena itu, informasi memainkan peran yang sangat penting. Oke, lanjut pada soal yang nomor 7, yaitu adalah sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Jawab. Oke, pada tugas di ruang dosen itu ada satu tugas, yaitu adalah mencari materi tentang analisis lingkungan bisnis dan memiliki buku analisis lingkungan bisnis. Lanjut pada tugas yang diberikan oleh Pak Adi, yaitu ada di upb.ac.id. Itu ada dua tugas. Yang pertama pada pertemuan kelima dengan topik media berita dan isu bukan pasar. Yang kedua yang di simpel yaitu adalah pada pertemuan keenam yaitu dengan topik media berita. Lanjut pada tugas yang Bapak berikan juga ada di WA, yaitu adalah membaca atau meringkas bab 2 dan bab 3 pada buku analisis lingkungan bisnis. Jadi keseluruhan tugas yang Bapak berikan yaitu ada 4 tugas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.